Halo, Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Informasi News Pagi hari ini pemirsa, 6 rumah warga yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga dipicu karena korsleting listrik. Rumah itu ya, yang belakangnya. Kobaran api melahap rumah yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Diduga api muncul akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Kebakaran bermula saat api tiba-tiba muncul di lantai 2 salah satu rumah. Petugas damkar tiba ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga setempat. Namun sempitnya akses ke titik api yang berada di tengah permukiman padat memaksa petugas Gul Karmat harus memadamkan api dengan memanjat atap rumah warga lain. Banyaknya material bangunan semi permanen yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan menjalar ke rumah di sekitarnya. Sebanyak 6 rumah yang dihuni oleh 7 kepala keluarga dan 30 jiwa hangus dalam peristiwa ini. Pertama saya masih di kamar atas, tiba-tiba istri saya teriak, ada api. Ternyata udah ada api di belakang rumah. Kan akhirnya tetangga saya, Pak Rijal itu bilang itu ada api di belakang rumah. Jadi kami serentak keluar teriak-teriak ada api, dan saya sama Pak Rijal naik ke atas. Dan api itu udah banyak banget apinya kan, udah besar gitu. Awal dari mana kita nggak tahu. Yang pasti itu di belakang rumah saya apinya. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajanpati, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Tiara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, petugas kepolisian terus melakukan penyelidikan. 5 orang karyawan administrasi diperiksa polisi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pasca terjadinya kebakaran di salah satu ruangan di Rumah Sakit Tiara Bekasi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, petugas kepolisian sektor Babelan masih terus melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Hingga Sabtu malam, petugas kepolisian sedikitnya sudah memeriksa 5 orang saksi. Para saksi yang diperiksa merupakan petugas atau pegawai rumah sakit yang bekerja di bagian administrasi rumah sakit tersebut. Tim penyidik juga masih menunggu hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Masalah penyelidikan kan bisa belakangan, jadi kami baru sebatas koordinasi, dan tentu saja kami koordinasi dengan manajemen Rumah Sakit Tiara, Pak Rudi ini selaku humasnya, dan memeriksa karyawan yang biasa ada di ruang staf administrasi. Ada berapa orang karyawan, Pak? Yang sampai saat ini baru sekitar 5 orang. Sebelumnya, ratusan pasien dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Tiara Bekasi, Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi panik usai kepulan asap memenuhi ruangan rumah sakit. Para nakes pun berjibaku mengevakuasi para pasien beserta alat kesehatan pada Sabtu siang. Kepulan asap hitam muncul akibat kebakaran dari sebuah ruang arsip rumah sakit tersebut. Sejumlah pasien masih terbaring di tempat tidur saat dievakuasi keluar dari rumah sakit oleh perawat dan security. Karena di bawah itu rasa asap-asapnya tuh ya, begitu termasuk pemain Jakarta, termasuk pemainnya ya setengah jam agak kali dia itu asap gitu. Berarti asap ya, Pak? Asap. Ada apinya nggak, Pak? Kalau apinya ada asap. Bapak posisi di lantai berapa, Pak? Lantai 4. Tadi terjadi itu kurang lebih pukul 13.00. Kemudian yang kedua, sumber api itu dari ruang admin, ya. Alhamdulillah dalam waktu setengah jam mobil pemadam kebakaran 2 sudah hadir dan alhamdulillah api sudah langsung dipadamkan. Pihak rumah sakit memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kebakaran. Sementara akibat insiden ini sebanyak 3 pasien bayi harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Para pemilik bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar tersebut. Salah seorang pemilik bangunan juga berusaha menyerang pengemudi alat berat namun dihalang petugas Satpol PP. Rencana mau dibongkar 2 kali nih eksekusi begini. Saya tanya pertama, surat eksekusinya nggak ada. Terus perintah dari pengadilan nggak ada. Saya nggak mau melapor dan tidak mau dilaporkan. Saya kalau dilaporkan siap. Kalau mau melaporkan ya punya saya melaporkan kok. Ya, saya bertahan. Ada suratnya, SPPT-nya, AJB-nya ada. Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian mengaku bangunan tersebut dirobohkan lantaran berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Lama Pak, ini sudah 2001. Memang melanggar Pak ya? Ya, melanggar di Sepadan. Oh, melanggar di sebadan jalan ya? Enggak, kasih. Oh, ini akhirnya dibongkar juga Pak ya? Meskipun ada penolakan Pak ya? Tadi sempat ada keributan Pak, sempat ya Pak? Ya, keributan-keributan kecil ya istilahnya ya, wajar mungkin ingin mempertahankan tapi sebenarnya itu milik negara itu. Agar kericuhan tidak bertambah parah, petugas TNI Polri diterjunkan untuk mengawal pembongkaran tersebut. Meskipun sempat mendapat perlawanan, penertiban bangunan liar tetap dilakukan hingga selesai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tambang pasir di Desa Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menuai protes dari sejumlah warga. Penolakan tersebut berujung bentrok antar 2 kelompok warga. Bentrok antar 2 kelompok warga yang menolak rencana hadirnya tambang pasir di pesisir pantai Desa Budong-Budong terjadi. Bentrok ini dipicu karena berbeda pandangan antara rencana hadirnya tambang di wilayah tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi bentrok berhasil meredam kedua kelompok warga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara usai kejadian, perangkat desa setempat bersama pihak kepolisian berhasil melakukan mediasi antar kedua kelompok warga. Setelah kepala desa dan DPR dan dinas terkait mendiskusikan persoalan wilayah desa tersebut dan persoalan penolakan. Tetapi ada salah satu masyarakat yang mengangkat bicara yang kemungkinan besar itu adalah masyarakat yang pro dengan tambang, sehingga ada insiden miskomunikasi, insiden yang terjadi di lokasi tersebut. Pemerintah Desa Budong-Budong mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan kriminal atas polemik tambang tersebut. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebuah kapal kargo yang berlayar dari Makassar menuju Kupang tenggelam di perairan Teluk Kupang. Kapal tersebut mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan kapal tanker maritim Khatulistiwa saat mendekati pelabuhan Tenau. PT Pengaman. PT Kemas ini. Oh, PT Kemas. PT Kemas, ujung masih di luar. Sudah kelihatan.
Sebuah kapal bermuatan sejumlah kontainer tenggelam di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan banyak kontainer jatuh berhamburan di atas laut. Ketika mas, ujung masih di luar. Sudah kelihatan. Sementara tim Basarnas Kupang sedang melakukan upaya evakuasi terhadap awak kapal. Anggota Basarnas Kupang menyebutkan kapal Kuala Mas ini mengalami kecelakaan di dekat dermaga Tenau. Untuk tenggelamnya kapal sendiri itu sekitar jam 08.30. Dan kronologi resmi kita masih menunggu berita acara dari Polair. Diduga kapal Kuala Mas bertabrakan dengan kapal tangkar maritim Hatulistiwa yang menyebabkan kapal miring ke kanan dan mengalami kebocoran. Kapten kapal mencoba mengarahkan kapal ke lokasi dangkal, namun upaya tersebut tidak berhasil dan kapal akhirnya tenggelam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Bus pariwisata dari Tangerang menabrak tembok pembatas jalan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu sore. Iya tuh, aduh. Ayah bus langsung nyuksruk. Tekor los rem. Insiden ini terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh penumpang bus yang berasal dari Tangerang ini mengalami kepanikan saat bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal. Menurut sopir bus, saat akan menuju Bandung dari arah Lembang terdapat sebuah mobil dari arah berlawanan yang terlalu memakan jalan. Dan untuk menghindari kecelakaan, sopir bus membanting setir ke kanan hingga akhirnya menabrak tembok pembatas jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan butuh waktu 1 jam lebih untuk mengevakuasi bus dengan truk derek. Seluruh penumpang bus selamat. Pasca kejadian, arus lalu lintas dari arah Lembang menuju Bandung maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Ada kendaraan Agia terlalu ke kanan sehingga mobil bis pariwisata ini terlalu melebar sehingga terperosok parit. Pemirsa, sekitar 2.000 calon pemudik Nataru 2025 dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera telah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Jumlah calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres terus meningkat sejak Sabtu sore hingga malam. Para calon pemudik mengaku memilih berangkat saat ini karena baru mendapatkan cuti kerja dan bersamaan dengan libur anak sekolah. Pihak Satpel Terminal Kalideres menyiapkan sekitar 528 armada bus angkutan Nataru. Guna memberi rasa aman dan nyaman, Dishub bersama TNI Polri bersenjata lengkap menggelar patroli di sekitar terminal. Diperkirakan hari ini bisa mencapai 2.000 orang ya untuk berangkat khususnya ke tujuan Jawa Tengah, Padang, Palembang maupun Lampung. Yang mana pada hari biasa itu penumpang hanya sebanyak 500 sampai 700 orang. Hari ini diperkirakan sampai dengan 2.000 orang per hari. Memasuki puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, para calon penumpang yang hendak pulang kampung menggunakan kereta malam mulai memadati Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. Pada liburan Nataru kali ini, para pemudik memilih keberangkatan malam guna menghindari kepadatan penumpang yang terjadi pada pagi dan siang hari. Sambil menunggu keberangkatan kereta malam, para calon penumpang dapat menikmati sejumlah hiburan yang telah disediakan PT Kereta Api Indonesia. Diketahui hingga Sabtu malam ada 24.805 penumpang yang berangkat menuju sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai diramaikan penumpang.
tercatat sebanyak 1.107 penerbangan domestik maupun internasional terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 21 Desember 2024. Bandara Soekarno-Hatta juga telah melayani 180.626 penumpang. Jelang malam Natal, jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi pada hari Sabtu hingga Senin mendatang. Penumpang pada arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mengalami peningkatan 10% dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata mencapai 190.000 penumpang. Sabtu malam, ratusan kendaraan roda 4 terus memenuhi kantung-kantung parkir yang disediakan PT ASDP Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada momen liburan Nataru, pihak PT ASDP telah membuka 3 pelabuhan di kota Cilegon, yakni Pelabuhan Merak yang melayani kendaraan roda 4 dan kendaraan sumbu 2, Pelabuhan Ciwandan yang melayani kendaraan roda 2, dan Pelabuhan BBJ yang melayani kendaraan sumbu 3 atau jenis truk dan bus. Berdasarkan data Posko Merak, pada hari Sabtu total kapal yang beroperasi ada 33 unit, dengan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 23.236 orang. Sementara total seluruh kendaraan yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera tercatat 5.922 unit. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya. Untuk mengetahui tentunya pantauan terkini arus mudik, kita lihat terlebih dahulu pemirsa suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, inilah situasi terkini di Pasar Senen pada jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru 2024. Suasana sepagi ini sudah mulai terlihat ramai dan sudah terlihat sejumlah antrian untuk memasuki keberangkatan untuk menuju ke sejumlah daerah di wilayah Indonesia melalui Pasar Senen. Dan sebelumnya diketahui bahwa PT KAI Persero Daup 1 Jakarta mengumumkan penetapan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Dan pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini juga dilakukan sejumlah penambahan armada pada kereta api Daup 1 Jakarta, yang mana diketahui bahwa ada penambahan kuota kereta api jarak jauh menjadi rata-rata 79 perjalanan per hari atau 1.415 perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Sementara itu diketahui terakhir bahwa penjualan tiket kereta api mencapai 38.160 atau 85,3% dari kapasitas harian, yakni sebanyak 44.714 tempat duduk. Dan diketahui bahwa kenaikan jumlah penumpang atau kenaikan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api di Daup 1 Jakarta ini meningkat sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Diprediksi bahwa secara keseluruhan ada sekitar 18,4 juta warga akan meninggalkan Jakarta pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dan angka ini meningkat sebesar 12% dibandingkan pada 2023 yang mencatat sekitar 16,4 juta warga yang melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu di Pasar Senen diprediksi puncak arus masyarakat yang akan melakukan mudik libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi puncaknya sudah terjadi pada kemarin dan akan terjadi pada gelombang kedua, yaitu pada tanggal 24 Desember 2024. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan memantau situasi terkini dari Bandara Suta dan Pelabuhan Merak. Di Bandara Suta Tangerang, Banten sudah ada rekan Hasnugara, dan di Pelabuhan Merak Cilegon ada rekan kami Iskandar Nasution. Kita sapa dulu Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, bagaimana okupansi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hingga hari ini?
Halo Hasnugara, kami belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil menunggu perbaikan teknis dari Bandara Suta, kita akan mencoba dulu rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak. Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Ya, baik. Lalu pemirsa dapat saya informasikan pada hari ini Pelabuhan Merak Cilegon Banten memang terlihat ramai, namun tidak terjadi antrian panjang dan padatan yang signifikan. Beberapa jam yang lalu di Dermaga 6 sendiri, kapal yang akan membawa penumpang mengalami kendala sehingga harus segera harus dilakukan perbaikan, dan akibatnya membuat sejumlah penumpang harus menunggu selama 1 jam untuk pergantian kapal, dan hingga saat ini kapal yang menggantikan kapal tersebut sudah kembali dan beberapa kendaraan penumpang sudah mulai bisa masuk ke dalam lambung kapal. Demikian, Cikal. Nah, lalu kalau membandingkan kemarin begitu, apakah memang tren dari para pemudik yang menggunakan kapal ini apakah cenderung meningkat atau menurun okupansinya, Iskandar? Bisa saya perhatikan, memang tidak seperti hari kemarin gitu ya. Hari ini memang terlihat landai meski cuaca cukup cerah dan tidak terjadi cuaca buruk di Dermaga 6 ini. Namun terlihat memang suasana lebih cenderung sepi ya. Mungkin beberapa dari ini memang lonjakannya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Demikian. Benar, apakah ada mitigasi yang sudah disiapkan oleh pihak ASDP menjaga misalkan ada lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak? Ya, baik. Pihak terkait memang sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah jika terjadi lonjakan penumpang, di antaranya dengan menyiapkan beberapa kantung parkir seperti di beberapa jalur tol Tangerang Merak, di Cikuasa Atas, dan di Dermaga dan di Pelabuhan ASDP sendiri, yakni yang bisa menampung lebih dari 6.000 unit kendaraan. Sementara di Cikuasa Atas itu bisa menampung sekitar 800 hingga 1.000 kendaraan. Demikian. Ya. Baik, Iskandar, kita akan mencoba kembali menghubungi Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, seperti apa okupansi penumpang yang akan menggunakan moda pesawat di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat pagi, Cikal dan juga Galuh, serta pemirsa dapat kami laporkan begitu. 3 hari menjelang Natal dan juga Tahun Baru, pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus terjadi lonjakan, di mana memang kenaikan penumpang ini sudah terjadi sejak lusa yang lalu, atau artinya 2 hari yang lalu, di mana sebelumnya 170.000 penumpang, kemudian 177 penumpang, kemudian 180 saat ini pergerakannya mencapai 185.000 pergerakan penumpang yang melakukan perjalanannya baik itu merayakan libur Natal maupun Tahun Baru. Sejak pagi tadi atau tepatnya subuh, pergerakan penumpang sudah terjadi sejak di area pintu keberangkatan, kemudian juga di depan kita ini, di belakang saya, penumpang sudah mulai panjang mengantri untuk melakukan validasi tiket sebelum masuk ke area boarding. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga mencatat kenaikan ini sebesar 11% dibanding libur Natal Tahun Baru, di mana juga pergerakan ini diikuti dengan peningkatan pesawat sebanyak 1.140 penerbangan, baik itu rute domestik maupun internasional. Pihak pengelola juga menghimbau kepada para penumpang untuk datang lebih awal 2 hingga 3 jam, karena mengingat situasi pagi tadi atau tepatnya subuh juga masih dalam keadaan hujan, namun tidak menyurutkan para penumpang untuk datang sesuai dengan jadwal penerbangan mereka.
Tak hanya itu, fasilitas juga disiapkan oleh pihak pengelola Angkasa Pura Indonesia, yakni cabang Bandara Soekarno-Hatta, di mana fasilitas pendukung lainnya bisa dinikmati oleh para penumpang, baik itu di sekitar Terminal 1, 2, dan juga 3, yaitu di mana berupa ruang publik informasi, kemudian juga akses wifi gratis yang bisa dinikmati selama menunggu penerbangan yang mereka sudah jadwalkan. Seperti itu juga. Baik, Hans Tugara, terima kasih atas informasinya dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak, Cilegon. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi menarik lainnya segera hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Ainis Pagi. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar hingga malam ini. Meski terjadi lonjakan jumlah kendaraan 19 hingga 20%, arus lalu lintas masih relatif terkendali. Pihak Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, tepatnya dari kilometer 47 hingga kilometer 70 mulai jam 6 pagi hingga 8 malam. Diprediksi akan ada 110 juta pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama selama momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, volume kendaraan terus meningkat. Tercatat 12.000 kendaraan melaju ke arah Jalan Raya Puncak. Sementara kendaraan yang turun dari Puncak tercatat 25.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan skema satu arah secara situasional, mulai dari Simpang Gadok hingga Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Cianjur dan arah sebaliknya. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol mengalami peningkatan volume kendaraan. Salah satu titik kepadatan terjadi di ruas tol Purbalenyi yang mengarah ke gerbang tol Cileunyi. Dari pantauan, kepadatan terjadi sejak sore hingga malam hari. Kendaraan pribadi dan kendaraan besar mendominasi arus lalu lintas hingga mengakibatkan antrean panjang menuju gerbang tol Cileunyi. Petugas kepolisian bekerja keras mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan. Untuk mengatasi kepadatan ini, pengendara diarahkan ke gardu tol tambahan yang telah disiapkan di area sekitar gerbang tol Cileunyi. Diperkirakan kepadatan akan terus berlanjut hingga hari Minggu seiring mulainya libur Natal 2024. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, puluhan ribu kendaraan mulai memadati Kota Bandung sejak Sabtu pagi. Tercatat ada 39.837 kendaraan keluar melalui pintu tol Pasteur. Hingga Sabtu malam, kendaraan wisatawan terus memadati Bandung melalui pintu tol Pasteur Kota Bandung. Dari data Jasa Marga, sejak Sabtu pagi hingga malam hari, sudah ada 39.837 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Pasteur atau lebih tinggi 42,83% dibanding dengan hari normal. Sejumlah stasiun, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah dipadati pemudik yang pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang meningkat sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari, 8.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Bandung.
Sebagian penumpang mengaku memilih berangkat hari ini untuk menghindari kepadatan dan agar bisa lebih lama di kampung halaman. Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak? Kebetulan supaya lebih lama aja liburannya anak-anak. Nah, kenapa sih Pak memilih transportasi kereta api, Pak? Lebih nyaman ya daripada yang lain, mungkin itu pilihannya. Para pemudik juga memadati Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat kemarin, seiring dimulainya masa libur sekolah. Sementara puncak arus mudik libur Natal di Bandara Juanda diperkirakan terjadi hari ini, di mana sepanjang hari ini ada sekitar 53.000 penumpang berangkat ke sejumlah destinasi tujuan melalui Bandara Juanda. Kedatangan pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai ramai sejak 2 hari terakhir. Rata-rata pemudik yang baru saja tiba ini merupakan warga Sulawesi yang selama ini bekerja di Pulau Kalimantan dan Jawa. Mereka memanfaatkan libur akhir tahun untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Untuk memberi rasa aman kepada pemudik, petugas keamanan diterjunkan di Pelabuhan Simboro. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Kapolri meminta seluruh armada bus layak jalan saat membawa penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek fasilitas Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya adalah mengikuti pemeriksaan kendaraan agar benar-benar layak jalan, meninjau posko kesehatan dan keamanan serta berdialog dengan petugas. Kapolri berharap mudik Nataru berjalan aman dan nyaman. Sebelum ke Terminal Tirtonadi, Kapolri mengunjungi Solo Safari yang merupakan salah satu tujuan wisata warga di masa libur Nataru. Tentunya kepastian terkait dengan pengecekan kendaraan, karena ini penting untuk dilakukan karena kita ingin untuk menekan jumlah laka lantas yang terjadi. Karena tahun lalu angkanya lumayan tinggi walaupun jumlah korbannya berkurang, khususnya untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena saya mengharapkan setiap kegiatan, khususnya yang akan meninggalkan Jawa Tengah ataupun Tirtonadi, seluruh pengemudinya sudah menjalani pengecekan. Sambut libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah pastikan ketersediaan bahan bakar minyak di jalur utama mudik, tempat wisata, jalan tol hingga daerah rawan bencana. Sebanyak 1.820 SPBU disiagakan selama 24 jam. Dalam upaya membantu lancarnya masa libur Nataru 2024-2025, PT Pertamina Patraniaga turut berperan aktif dalam mengupayakan kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya di sektor persediaan bahan bakar minyak atau BBM. PT Pertamina Patraniaga memastikan untuk masa libur Nataru ini persediaan BBM di 7.680 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kondisi aman dan cukup. Sebanyak 1.820 SPBU dari 7.680 akan disiagakan untuk beroperasi selama 24 jam, di mana SPBU tersebut akan berada di jalur utama mudik. Tak hanya itu, PT Pertamina Patraniaga juga menyediakan berbagai layanan tambahan khususnya ketika keadaan darurat. Pertamina menyiagakan sebanyak 245 motoris yang akan dikerahkan ke berbagai titik strategis, termasuk di Medan, Pontianak, hingga beberapa daerah di Indonesia Timur. 207 mobil tanker juga disiagakan di beberapa titik untuk percepatan pengiriman BBM, serta menyiagakan 4.400 agen gas LPG yang tidak boleh tutup selama Nataru agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan energi gas LPG, baik gas 3 kg ataupun bright gas. Kemudian juga agen siaga ini cukup banyak, ada sekitar 4.400 agen yang nggak boleh tutup selama Nataru ini. Jadi masyarakat harus tetap mendapatkan LPG sesuai kebutuhannya, baik yang LPG 3 kilo maupun yang bright gas.
kemudian juga motoris, ini juga pengalaman dari Natal maupun Lebaran tahun lalu ini juga sangat diperlukan karena ada beberapa titik kemacetan di tol maupun lokasi wisata yang susah ditembus oleh ini ya kendaraan yang lebih besar tentunya ya. Dan kemarin juga banyak masyarakat yang mengalami kehabisan di tengah jalan. Pertamina menghadirkan layanan Serambi My Pertamina di luar SPBU dan rest area untuk pertama kalinya di bandara dan pelabuhan, agar pemudik dapat beristirahat dengan fasilitas lengkap. Satgas Nataru pun dibentuk Pertamina yang akan beroperasi pada periode 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dalam penyisihan Piala AFF 2024. Akibat kekalahan ini, pasukan Garuda berada di peringkat 3 Grup B gagal melaju ke semifinal. Indonesia harus menelan pil pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 saat menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo. Di babak pertama, kedua tim sama-sama ngotot dan bermain keras. Petaka terjadi saat laga memasuki menit ke-42. Bek timnas, Ferrari, kedapatan menyikut kapten Filipina, Amani Santosa Ginaldo, usai diganggu saat tim lawan hendak melakukan sepak pojok. Wasit pun langsung mengganjar Ferrari dengan kartu merah. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Usai jeda, timnas bermain ofensif meski kalah jumlah pemain. Pada menit ke-57, Garuda dihukum penalti usai Doni Tri Pamungkas handball saat menghalau tendangan lawan. Bjorn Martin Davis Christensen sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Cahya. Filipina unggul 1-0. Indonesia yang bermain dengan 10 orang terus berusaha mencetak gol balasan. Namun hingga peluit tanda berakhir, skor 0-1 untuk kemenangan Filipina tak berubah. Dengan hasil ini, timnas menempati peringkat 3 Grup B dengan 4 poin di bawah Vietnam dengan 10 poin dan Filipina 6 poin. Pasukan Garuda tersingkir, gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Indonesia gagal melaju ke semifinal usai dilibas Filipina 1-0. Dalam pernyataannya, Coach Sinteyong mengaku kecewa, namun dirinya berharap pertandingan dapat membuat skuad muda berkembang untuk tahun depan. 네, 뭐 일단 패했기 때문에 많이 아쉽다. 그렇지만 우리 선수들 뭐 진짜 평균 연령 20세밖에 안 되는 우리 어린 선수들이 필리핀 성인 대표팀을 상대로 열심히 잘해줬고. 어떻게 보면 우리 따르지 않았다. 그런 부분에 있어서는 좀 많이 아쉽고 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 봤다. 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리도 부족한 게 있기 때문에 더 노력해야 된다. 오늘 경기는 뭐 한마디로 우리 젊은 선수들이 너무 고생했고 좀 아쉬운 부분이 많이 남는다. 이렇게 생각이 듭니다. 네, 뭐 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수 있겠지만 우리는 뭐 성인 대표팀이 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 성인 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 절대적으로 뭐 실패다는 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어 줬다고 생각하고 있습니다. 일단 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 SEAGAMes과 23세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에. Usai kalah dari Filipina, para pendukung timnas tetap memberikan supportnya kepada para pemain. Dan berikut kami hadirkan momen dukungan supporter kepada para pemain timnas.
Kami mohon maaf pemirsa atas kekeliruan informasi sebelumnya. Kita ke informasi selanjutnya di mana bek Timnas Indonesia Justin Hubner menderita cedera kepala hingga gegar otak dalam laga Wolverhampton Wanderers Under-21 melawan Aston Villa Under-21 di pertandingan Liga 2 Inggris. Pemain berusia 21 tahun tersebut harus absen merumput selama 4 pekan. Kabar tak baik datang dari bek Timnas Indonesia Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera kepala sampai gegar otak. Diketahui Justin mendapat kesempatan kembali membela klubnya Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U21 dengan skor 4-0 di pertandingan Liga 2 Inggris. Hubner yang bermain sebagai starter nyaris tampil 90 menit sebagai bek kiri. Namun ia tidak bermain sampai akhir karena mengalami benturan keras hingga harus mendapat perawatan cukup lama. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali soal kondisinya sampai akhirnya Hubner mengungkapkan dirinya mengalami gegar otak dan harus absen merumput selama 4 pekan. Cedera parah ini tidak hanya menjadi kabar buruk untuk Hubner tetapi juga untuk Timnas Indonesia. Hubner dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo meminta TPA Sanitary Landfill di seluruh Indonesia harus ditutup paling lama tahun 2026. Untuk itu Pemkot Tangerang menerapkan teknologi RDF yang mampu mengolah sekitar 50 ton sampah setiap harinya. Mesin Refuse Dairy Fuel atau RDF di TPA Rawakucing ini mampu menghasilkan 20 hingga 30 ton bahan bakar setara batu bara. Selain itu, mesin RDF ini juga mampu memproduksi 10 ton kompos yang dibagikan ke 104 kelurahan di Kota Tangerang secara gratis. Diharapkan dengan hadirnya teknologi RDF di TPA Rawakucing, volume sampah semakin berkurang. Sesuai instruksi Presiden tahun 2026, pemerintah Kota Tangerang akan menutup TPA Rawakucing. Strategi kita untuk menutup TPA Rawakucing ini, karena sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dalam Rakornas pengolahan sampah yang dilaksanakan minggu lalu. Salah satu perintah Bapak Presiden adalah TPA landfill itu harus sudah ditutup paling telat 2026. Sehingga kita harus melakukan langkah-langkah yang komprehensif dengan melibatkan semua potensi yang kita miliki agar penutupan ini bisa kita lakukan. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar MNC Forum ke-77 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Pada forum kali ini menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid yang membahas strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid hadir sebagai pemateri utama dalam MNC Forum ke-77 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dengan bertajuk strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Corporate Business Update, forum ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo serta Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo. Forum kali ini fokus bertukar gagasan dan mendiskusikan tantangan pemerintah untuk menerapkan literasi digital sehingga bisa menciptakan masyarakat produktif menuju Indonesia Emas di 2045. Dalam MNC Forum ke-77 kita senang bisa berbagi program-program prioritas pemerintah dan senang mendapat komitmen bahwa MNC Group juga akan on board untuk mendukung dalam hal tentu pendidikan atau edukasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah sehingga masyarakat juga bisa memberi masukan. Tentu kami berkomitmen untuk terus mendukung terutama dalam upaya literasi digital karena memang ini penting sekali. Kita tahu banyak hal yang terkait misalnya judi online ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama dan MNC Group akan berkomitmen untuk membantu.
MNC Forum menjadi agenda rutin yang digelar MNC Group untuk mengupdate kinerja perusahaan serta mendapatkan wawasan terkait isu penting dari berbagai narasumber yang andal dan mumpuni. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kementerian Sosial menggelar puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau pelayanan kesehatan gratis yang diperuntukkan kepada masyarakat serta menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan. Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN ke-75 tahun 2024, PT Pos Indonesia bersama Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menyerahkan bantuan program Keluarga Harapan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor pos di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Wamensos juga meninjau pelayanan kesehatan gratis yang diperuntukkan kepada masyarakat. Pada puncak peringatan HKSN, Wamensos berharap masyarakat tidak lagi bergantung ada bansos dan program Keluarga Harapan atau PKH. Artinya, masyarakat menjadi lebih berdaya agar bisa keluar dari garis kemiskinan. Wamensos juga berharap penyaluran bansos sembako dan PKH di kantor pos Kabupaten Maros tepat sasaran. Sebanyak 2.251 KPM tercatat di DTKS sebagai penerima bansos peruntukan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Ketepatan dan kecepatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terus ditingkatkan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan hadirnya pemerintah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ada kembali masih ke iNews Pagi, pemirsa. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat sedang mencuri cabai yang berada di lapak pedagang. Pelaku pun dihakimi massa hingga babak belur. Inilah detik-detik ketika seorang pria babak belur usai dihakimi massa di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pelaku melihat baktor yang berisi cabai tanpa pengawasan sang pemilik. Namun saat pelaku melancarkan aksinya dengan menurunkan cabai, pemilik datang dan berteriak hingga mengundang massa. Warga yang emosi langsung menangkap pelaku dan menghakiminya hingga babak belur. Pelaku selanjutnya diamankan oleh petugas untuk kemudian diserahkan ke Polsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. Yang sudah didengar dari anak buah aku, ada maling di mana? Di sini memang ngambil katanya. Di kaisarnya Mang Holis ngambil apa? Mang Holis marah-marah ngambil cabai, gak tahu cabainya cabai apa ya. Gitu. Berarti maling cabai itu dia? Cabai. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kini ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Para pemilik bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar tersebut. Salah seorang pemilik bangunan juga berusaha menyerang pengemudi alat berat namun dihalang petugas Satpol PP. Rencana mau dibongkar 2 kali nih eksekusi begini. Saya tanya pertama, surat eksekusinya nggak ada. Terus perintah dari pengadilan nggak ada. Saya nggak mau melapor dan tidak mau dilaporkan. Saya kalau dilaporkan siap. Kalau mau melaporkan ya punya saya melaporkan kok. Ya saya bertahan. Ada suratnya, SPPT-nya, AJB-nya ada. Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian mengaku bangunan tersebut dirobohkan lantaran berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Lama Pak, ini 2001. Memang melanggar Pak ya? Ya, melanggar di sepadan. Oh, melanggar di sepadan jalan ya? Enggak. Oh, ini akhirnya dibongkar juga Pak ya? Meskipun ada penolakan Pak ya? Tadi sempat ada keributan Pak, seperti apa Pak? Ya, keributan kecil ya istilahnya ya wajar mungkin ingin mempertahankan, tapi sebenarnya itu milik negara itu. Agar kericuhan tidak bertambah parah, petugas TNI Polri diterjunkan untuk mengawal pembongkaran tersebut. Meskipun sempat mendapat perlawanan, penertiban bangunan liar tetap dilakukan hingga selesai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tambang pasir di Desa Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menuai protes dari sejumlah warga. Penolakan tersebut berujung bentrok antara 2 kelompok warga. Bentrok antar 2 kelompok warga yang menolak rencana hadirnya tambang pasir di pesisir pantai Desa Budong-Budong terjadi. Bentrok ini dipicu karena berbeda pandangan antara rencana hadirnya tambang di wilayah tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi bentrok berhasil meredam kedua kelompok warga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara usai kejadian, perangkat desa setempat bersama pihak kepolisian berhasil melakukan mediasi antar kedua kelompok warga. Setelah kepala desa dan DPR dan dinas terkait mendiskusikan persoalan wilayah desa tersebut dan persoalan penolakan. Tapi ada salah satu masyarakat yang mengangkat bicara yang kemungkinan besar itu adalah masyarakat yang pro dengan tambang, sehingga ada insiden miskomunikasi, insiden yang terjadi di lokasi tersebut. Pemerintah Desa Budong-Budong mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan kriminal atas polemik tambang tersebut.
Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Tingkatkan penyediaan air bersih dan dukung swasembada pangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah Provinsi Kaltim meresmikan bendungan Babulu dan menggelar panen tambak tradisional dari hasil percontohan pengembangbiakan 4 komoditas ikan, udang, kepiting, dan rumput laut. Pembukaan pintu bendungan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menandakan bendungan Babulu secara resmi sudah dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan yang dibangun sejak 1978 ini merupakan pasokan air yang dimanfaatkan masyarakat PPU, baik untuk pengairan sawah atau konsumsi air bersih. Untuk itu, perbaikan bendungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di PPU. Kita bisa mengaliri hampir 350 hektar dan itu hampir 8.000 rumah tangga akan bisa terbantukan nanti. Walaupun cuma kekuatannya masih 5 sampai dengan 10 liter per detik ya, tapi itu sudah cukup sangat membantu untuk mengatasi bagi keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak mendapatkan akses air bersih. Selain program penyediaan air, Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk memperkuat swasembada pangan di sektor perikanan, terutama untuk mendukung petambak tradisional dalam memproduksi hasil budidaya yang berkualitas. Salah satu petambak bernama Hanif menjelaskan metode baru dalam mengelola tambak tradisional, di mana 4 komoditi yang berada dalam satu tambak, yaitu udang, ikan, kepiting, dan rumput laut. Yang ada di tambak ini kami coba 4 komoditas yang dinamakan 4-in-1, yaitu ada udang tiger, ikan bandeng, dan kepiting, serta rumput laut grasilaria. Program ini merupakan percontohan yang bisa diadaptasi para petambak lain guna mempercepat swasembada pangan di PPU. Terutama mendukung program Presiden terkait makan siang gratis. Artinya penyediaan bahan makanan tak perlu lagi mengambil dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan, baik pemerintah, perbankan, swasta, OPD daerah, dan provinsi, agar program bisa terrealisasikan dengan baik dan tepat. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Ardi Wiria, iNews melaporkan. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar terus melakukan evakuasi terhadap korban banjir, termasuk bayi usia 1 bulan yang tengah sakit. Bayi dan orang tuanya langsung dilarikan tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke rumah sakit. Banjir terus meluas hingga ke 3 kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan yang terparah di Kecamatan Manggala. Akibatnya 1.061 warga Kota Makassar terpaksa mengungsi di 21 titik pengungsian. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir. Bertambah terus airnya atau bagaimana? Sepertinya bertambah karena tim tadi kasih tanda di dalam itu. Sudah dilewati tandanya. Tadi itu yang dievakuasi anak bayi karena apa dia? Dia kalau tidak salah umur 1 bulan, kemungkinan dia step dan dilarikan ke rumah sakit Masita menurut keluarganya. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Dampak peristiwa ini 3 jembatan gantung dan 1 rumah hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang menerjang pemukiman penduduk di Desa Patiro Deceng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Dalam video amatir ini terlihat kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri.
Bahkan seorang ibu bersama bayinya dan sejumlah orang yang berada di tenda hajatan pernikahan panik meminta tolong saat terjebak di arus deras sungai yang meluap. Selain itu, satu rumah warga juga terbawa arus banjir. Limbak pos di may pon na ano ro. Limbak kurani. La ilaha illallah. Banjir bandang juga membuat 3 jembatan di Sungai Walanae putus. Tak hanya banjir bandang, cuaca buruk juga membuat tebing setinggi belasan meter longsor serta menutup akses jalan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Untuk saat ini sudah ada 8 kecamatan yang terdampak banjir. Meskipun memang yang terparah saat ini laporannya adalah daerah pegunungan, Camba, Cembrana dan Malawa. Katanya daerah sana sempat banjir bandang juga banjir bandang. Jadi sudah ada 3 jembatan gantung yang hanya saat ini sehingga memutus akses hubungan warga dari wilayah tersebut ke wilayah lainnya. Masih di Sulawesi Selatan, musibah banjir juga terjadi di Makassar akibat tingginya intensitas hujan. Puluhan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan, hampir seluruh rumah warga hanya menyisakan bagian atap. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke posko pengungsian. Dari Kabupaten Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.